Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Kita hari ini mulai belajar pelajaran tematik. Pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar masuk ke pembelajaran 5, yaitu tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, apa yang dimaksud hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, di sini diperlihatkan contoh hewan vertebrata. Contohnya salah satunya adalah kelinci. Kelinci termasuk salah satu hewan vertebrata. Nah, gambar di sebelahnya adalah gambar siput. Gambar siput. Siput adalah binatang avertebrata, yaitu dia tidak mempunyai tulang belakang. Nah, dalam tabel nanti kita akan belajar tentang perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, contohnya sudah ada contoh 1 dari gambar tersebut, gambar kelinci dan siput. Kolom pertama, kelinci adalah hewan vertebrata, sedangkan siput adalah hewan avertebrata. Nah, contoh berikutnya adalah misalnya nomor 2. Nomor 2, cara bergeraknya. Kelinci bergerak dengan kakinya. Dia bisa melompat, dia bisa berlari. Sedangkan siput dia bergerak dengan perutnya yang ada di bawah dengan cara mengerutkan perutnya. Jadi dia bergerak perlahan-lahan ke depan. Nah, itu perbedaannya sudah dicontohkan 2. Nanti untuk yang ketiga, keempat, dan kelima, Mister harap kalian mencari sendiri perbedaan-perbedaannya antara kelinci dan siput, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, kemudian coba kalian buka buku paket tematiknya, buku paket tematik yang halaman 50. Halaman 50 itu ada bacaan siput bukanlah hewan lemah. Nah, nanti kalian dibaca sampai selesai. Nah, setelah itu nanti kalian akan mencari ide pokok dalam setiap paragraf. Di pembelajaran yang pertama kita sudah bahas tentang ide pokok. Nah, nanti kalian bisa berlatih di rumah, tidak perlu dikumpulkan. Dari bacaan siput bukanlah hewan lemah itu, nanti kalian cari ide pokoknya per paragraf. Ya, masih ingat kan? Apa itu ide pokok? Ide pokok itu adalah kalimat yang mendasari dalam satu paragraf. Nah, biasanya ide pokok itu ada di awal kalimat, tapi bisa juga ada di tengah paragraf ya. Biasanya ide pokok itu ada di awal kalimat yang terletak di awal paragraf, tapi juga bisa kalimat yang ada di tengah paragraf. Kadang-kadang juga ada yang ide pokoknya di akhir paragraf. Ya, nanti kalian bisa mengecek dari bacaan sambil latihan mana ide pokoknya dari bacaan siput bukanlah hewan lemah. Ya, ini ada salah satu contohnya sudah dicontohkan nomor 1.
ide pokoknya itu menurut sebagian orang siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Nah, itu berarti ide pokoknya ada di awal paragraf. Kalimat ide pokok ada di awal paragraf. Nah, kalimat pengembangnya itu lanjutan tulisannya. Karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya penuh lendir. Nah, itu merupakan pengembangan dari ide pokok. Nah, misalnya nanti nomor 2 dicari ide pokoknya. Misalnya nanti ide pokoknya apa? Misalnya yang di depan, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, nanti lanjutan kalimat pengembangnya, ya kalimat selanjutnya, mengapa siput dikatakan berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu ya, jadi contoh ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nanti untuk yang ketiga, keempat, dan kelima kalian bisa berlatih. Buku tematiknya boleh diisi di rumah, diisi mana ide pokok untuk paragraf ketiga, pengembangnya, kalimat pengembangnya mana, ide pokok paragraf keempat mana, kalimat pengembangnya mana, dan seterusnya sampai nomor 5. Nah, itu pelajaran ke-5 sudah selesai. Sekarang kita masuk pembelajaran ke-6. Nah, pembelajaran ke-6 adalah kita akan membuat satu cerita dengan berdasarkan gambar. Ya. Di situ ada gambar Ahmad dengan ayahnya sedang berdiri di sebelah kandang kelinci. Ya, di sebelah kandang kelinci. Nah, latihannya nanti kita membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, misalnya nomor 1, paragraf ke-1. Ide ceritanya misalnya apa? Misalnya Ahmad, misalnya yang paragraf ke-1, Ahmad senang memelihara kelinci. Nah, setelah itu nanti dari gambar itu dilanjutkan yang kedua dan ketiga. Nanti diteruskan ide ceritanya. Dari gambar itu kira-kira apa yang bisa kita ceritakan. Ya. Jadi yang diceritakan harus yang berhubungan dengan gambar ya. Bukan yang tidak ada hubungannya dengan gambar. Misalnya tahu-tahu misalnya ada apa pesawat terbang di angkasa. Nah, yang nggak nyambung itu karena di gambar tidak ada pesawat kok menceritakan tentang pesawat. Ya. Nah, pembelajaran berikutnya adalah tentang tadi kita mengulang tentang pelajaran vertebrata dan avertebrata. Nah, yang berikutnya coba kalian buka buku tematik halaman 56. Buku tematik halaman 56 itu memuat bacaan tentang gerak kupu-kupu. Gerak kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu termasuk hewan avertebrata. Mengapa demikian? Karena dia tidak memiliki tulang belakang. Nah, di latihan halaman berikutnya, halaman 57 itu kita akan berlatih mencari ide pokok lagi. Jadi kita sering berulang mencari ide pokok agar kita terampil, kita bisa langsung mengetahui ide pokok di suatu bacaan. Nah, contohnya paragraf ke-1, Mister kasih contoh 1. Ide pokok dalam bacaan gerak kupu-kupu. Paragraf pertama adalah ide pokoknya, kupu-kupu merupakan hewan yang lucu. Nah, itu ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah mencari ide pokok
dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Paham ya? Ya, jadi latihannya itu. Nanti boleh mengisi ide pokoknya di rumah. Nah, pelajaran berikutnya yaitu pembelajaran halaman 58. Itu boleh kalian berdiskusi sama papa atau sama mama tentang membandingkan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, hal yang dibandingkan contohnya misalnya gerakannya. Gerakan hewan vertebrata. Gerakannya gimana? Kalian ditulis di penjelasan. Penjelasannya kalian jelaskan. Gerakannya berlari atau melompat atau merayap gitu. Nah, kalau hewan avertebrata hal yang dibandingkan misalnya sama, misalnya tadi gerakannya, penjelasannya. Kalau hewan avertebrata apa aja gitu. Jadi kalian lanjutkan nanti sampai kelima. Ya, cukup ya. Materi hari ini Mister cukupkan sekian. Mister harapkan latihan-latihan yang ada di buku paket kalian kerjakan di rumah buat latihan, tidak perlu dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.